Kula nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik, jumpa lagi dengan saya Tubagus Purnama, yang kali ini saya ingin membahas tentang kelemahan-kelemahan dari orang Jawa. Nah, tentunya kita sudah memahami bahwa di Jawa ada huruf kuno yaitu Hanacaraka yang berjumlah 20. Itu isinya vokal semua. Jadi Hanacaraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Moga Badanga. Itu vokal semua. Nah, ketika ada huruf H, ada huruf Mo, ada huruf H, ada huruf Ngo, ada huruf Mo, itu kan bisa dikatakan hangomo. Hangomo. Nah, kalau ingin salah satu dimatikan menjadi hangmo, itu ngo-nya harus dipangku. Nah, ketika dipangku, maka huruf-huruf ini menjadi konsonan. Atau kalau istilah Jawa, Hanacaraka itu aksara urip. Supaya dipatekke ora iso nyuwara, dipangku. Nah, Hanacaraka ini bukan hanya sebatas tulisan, tapi juga mempengaruhi filosofi, perwatakan, dan pengapesan atau kelemahan dari orang-orang Jawa. Seperti kita ketahui bahwa orang-orang Jawa ini sudah mendunia dimanapun banyak sekali sudah orang-orang Jawa. Jadi seakan-akan bahwa kelemahan-kelemahan pangkon tadi yang bisa untuk mematikan kehidupan atau mematikan suara itu juga berlaku di mana-mana. Jadi mohon diwaspadai dengan jenis-jenis pangkon yang ada di kehidupan nyata sekarang. Salah satunya saya sebutkan, jenis pangkon adalah jabatan. Ini yang paling nyata, bahwa jabatan ini bisa merubah seseorang. Kalau seseorang sudah pada tatar kehidupan yang baik, yang tidak membutuhkan materi atau apapun, jabatan ini bisa dijadikan sarana untuk berbakti kepada sesama, berbagi kepada sesama. Tapi untuk sebagian orang, terutama sebagian besar masa kini, jabatan ini adalah pangkon yang mematikan seseorang. Nah, ketika orang itu sudah menjabat, maka akan lupa dengan janji-janjinya. Dan dia terlena, lalu berusaha bagaimana cara mempertahankan jabatan dengan cara apapun. Nah, ini salah satunya. Jabatan ini adalah pangkon atau kelemahan seseorang. Kemudian yang paling banyak ditemui adalah uang atau harta. Dan ini terutama pada saat-saat orang ingin meraih jabatan itu akan menggunakan political money atau uang. Jadi uang itu diberikan kepada kita, kepada masyarakat agar memilih dia. Tapi hati-hati, dengan uang kehidupan Anda akan dibeli sama orang itu. Sama seperti saya ketika waktu bekerja bersama orang, jadi saya pegawai di sana.
Perusahaan itu memberikan uang kepada saya, tapi mengatur sepenuhnya hidup saya, dan hidup saya tidak bisa leluasa sesuai dengan yang saya inginkan. Maka dari itu, saya lebih memilih wira swasta. Karena uang itu bisa membeli. Kalau kita sudah diberikan uang, tentunya kita, kalau orang Jawa itu punya rasa ewuh pakewuh. Kalau sudah ewuh, sudah pakewuh, sudah tidak enak hati. Misalnya kita menentang apa yang diperintahkan, wong sudah diberi uang. Nah, ini pangkon juga, jenis kelemahan juga. Kemudian yang ketiga adalah barang mewah, barang melok. Barang melok ini bisa berupa barang-barang dengan mobil bagus, rumah bagus, atau bahkan bisa jadi wanita cantik. Ini biasanya kaum Adam ini yang disodori wanita cantik, sudah klepek-klepek bagaimanapun, terus nggak bisa apa-apa, tidak berdaya. Nah, inilah jenis-jenis kelemahan. Makanya ada istilah harta tahta wanita, itu memang ada dan nyata. Ketika jabatan, ketika uang, ketika barang-barang mewah, barang-barang eksklusif, ini sudah memangku Anda, maka seumur hidup panjenengan akan diatur oleh mereka yang memberikan itu, dan tahu-tahu sadar-sadar panjenengan sudah tua, sudah habis tenaga, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, lalu kita sambung lagi. Ada lagi jenis pangkon atau kelemahan dari orang Jawa adalah kepuasan. Kebanyakan kita terlalu cepat puas dengan apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita mampu. Kalau kita sudah pinter di bidang ekonomi, di bidang marketing, di bidang pendidikan apapun, sains apapun ya, itu langsung merasa saya sudah mampu, saya sudah bisa. Belum tentu. Ilmu yang panjenengan dapatkan 10 tahun lalu tidak bisa digunakan untuk sekarang. Ilmu yang digunakan sekarang belum tentu 10 tahun yang akan datang masih bisa digunakan. Nah, ini kelemahan yang tersistem. Jadi memang sengaja dibuat seperti itu. Kepuasan. Nah, kalau kita sudah terbiasa puas dengan apa hasil kita, sudah adanya kita loyo, sudah tidak berusaha lagi mencari perkembangan dan membuat diri kita berkembang, diri kita belajar lagi, itu tidak. Kalau sudah puas, ya udah, terhenti di situ. Nah, ini adalah kelemahan berikutnya. Kemudian ada lagi kelemahan yang berikutnya atau pangkon bagi orang Jawa adalah pujian. Pujian ini di samping apresiasi bisa memberi semangat, tapi bisa menghancurkan juga. Nah, makanya hati-hati dengan pujian. Jangan suka dipuji, jangan mudah dipuji, karena dipuji itu bisa menghancurkan. Dengan dipuji, jenengan merasa sudah mampu, sudah pintar, sama dengan kepuasan tadi. Akhirnya panjenengan tidak bisa berbuat apa-apa, lalu ditinggal, disalib oleh orang-orang sekitar panjenengan. Nah, ada lagi kelemahan berikutnya adalah waktu luang. Nah, terkadang kita bekerja semaksimal mungkin sampai lupa waktu luang atau rekreasi lah, atau waktu bersantai lah. Tapi jangan lupa, kalau kita sudah kebanyakan waktu luang, itu yang timbul adalah kemalasan.
Nah, kalau kita sudah malas, ya penjenengan tahu sendiri hasilnya seperti apa. Jadi diharapkan waktu luang itu digunakan semaksimal mungkin. Seandainya dikasih libur hari ini untuk rekreasi hari ini, ya udah. Hari ini saja kita rekreasi, sore atau malamnya kita bersiap lagi untuk aktivitas kembali. Karena kalau sudah mulai waktu luang kita terlalu menikmati waktu luang, menjadi timbulnya kemalasan. Kalau sudah malas, nanti kita mau apa-apa juga malas. Makanya seperti ada istilah pepatah ahead Monday. Saya benci hari Senin karena apa? Setelah libur saya masih malas-malasan. Nah, makanya itu yang harus dihindari. Itu sebuah kelemahan juga bagi kita semua, bukan hanya orang Jawa tapi kita semua. Saya sendiri juga mengalami bagaimana harus mampu melampaui kemalasan itu biar saya bisa mengembangkan diri. Kemudian berikutnya adalah hutang. Nah, jangankan untuk bergaya, kita ketemu orang yang memberi hutang saja sudah malunya setengah mati. Apalagi mau update di Facebook, update nganu yang agak mewah sedikit gitu, langsung rasanya kita sudah malu harusnya ya. Harusnya sudah malu karena ketika kita berhutang, artinya kita menjual kebebasan kita sedikit kepada orang itu. Terkecuali kalau kita sudah melunasi, artinya sudah tidak punya hutang, kita bebas lagi. Betul nggak? Demikian kan yang dirasakan sebagian orang, banyak orang. Walaupun sekarang banyak yang katanya yang dihutangi, yang punya hutang itu malah lebih galak daripada yang nagih. Memang benar. Karena apa? Tekanan depresi dari yang dialami yang punya utang tadi daripada yang punya uang memberikan utang. Itu dia lebih santai. Bahkan mungkin ikhlaskan saja selesai. Tapi yang punya utang, yang merasa berhutang, ini depresi. Bagaimana saya mengembalikan sementara kondisi ekonomi seperti ini? Menimbulkan rasa apa? Emosional yang tinggi. Jadi lebih galak. Nah, berarti emosi penjenengan disetir sama yang punya duit tadi, yang memberikan utang tadi. Maka dari itu jangan berutang lah. Apalagi untuk sekedar memenuhi gengsi, aduh, janganlah. Mungkin penjenengan nggak butuh itu sekarang, belum butuh itu sekarang. Jangan dikejar lah dengan cara berhutang. Jangan. Itu nasihat saya agar penjenengan tidak menjual kebebasan penjenengan pada orang yang memberikan hutang. Lalu yang terakhir, yang pertama tadi jabatan, yang kedua uang, yang ketiga barang mewah, yang keempat kepuasan, yang kelima itu pujian, yang keenam itu waktu luang, yang ketujuh itu adalah utang, yang keempat ini yang paling sering dan terjadi sekarang adalah identitas. Identitas ini menjadi kelemahan bagi penjenengan. Identitas ini terdiri dari 3 kelemahan. Yang pertama, makanan. Ketika penjenengan disodorkan di iklan, di media sosial, dimanapun, makanan yang cara penyajiannya istimewa, wah langsung penjenengan kejar itu. Restoran mewah baru dibuka, langsung ke sana, diumbar, diidentitaskan di media sosial. Nah, itu artinya penjenengan sebetulnya krisis identitas dan ingin dipandang. Hati-hati,
Makanan itu bisa menjebak panjenengan, sehat atau enggak, tidak tahu panjenengan. Tapi panjenengan sudah terjebak dengan gaya penjualan dari restoran-restoran ini. Mereka semua sudah kaya yang di belakang itu. Buka restoran, buka kafe, itu sudah kaya. Dan ada dijebak untuk menambah kaya mereka. Sehingga media sosial panjenengan dipenuhi oleh kekayaan mereka, bukan kekayaan panjenengan sendiri. Jadi media sosial panjenengan ditunggangi oleh mereka. Mereka tidak perlu promosi yang besar. Panjenengan-panjenengan yang datang ini sudah mempromosikan punya mereka tanpa dibayar lagi. Bahkan panjenengan bayar lagi. Nah, ini identitas panjenengan yang krisis sebetulnya. Lalu yang kedua adalah tren. Teman-temannya sekarang pakai HP Android atau Apple atau apa, kita bingung. Kejar, kalau bisa beli. Padahal dengan HP yang lama, mungkin Android lama masih bisa dipakai, penghubungannya juga paling itu-itu aja. Bahkan dengan HP yang modern kita tidak bisa menguasai semua keunggulan dari HP itu sepenuhnya. Tapi karena tren, identitas kita jadi hilang. Salah satunya kita berhutang. Seperti tadi yang saya katakan sebelumnya, menjadi menjual kebebasan. Identitas kita di mana-mana menjadi tercatat bahwa oh itu tukang utang. Nah, tren. Kemudian coba kita tanya sekarang anak-anak muda sekarang, bahkan seusia saya lah 40, 45, ditanya tren pakaianmu seperti apa, tren make upmu seperti apa, tren makananmu seperti apa. Pasti yang disebutkan adalah produk-produk luar semua. Jarang yang menyebutkan produk dalam negeri. Nah, inilah yang ditujukan bahwa panjenengan nanti akan menjadikan krisis identitas diri, bahkan bisa menjadikan krisis identitas bangsa. Lalu dari identitas ini timbul lagi kelemahan yang ketiga adalah kultus. Anak-anak sekarang terlalu mengidolakan seseorang itu. Kalau sudah mengidolakan, apapun kata mereka akan didengarkan. Salah satu contoh, seorang ulama Yusuf Mansur, bagaimana dia bisa berkelimangan harta karena melakukan penipuan, menjual agama dengan sedekah. Kenapa bisa terjadi? Karena orang-orang sudah mengidolakan mereka. Sehingga ketika sudah mengidolakan, hancurlah hidupnya. Kemudian ada lagi, baru saja kasus Indra Kents, Doni Salman. Anak muda bisa menjadi miliarder dengan trading, dengan memamerkan harta. Lah mereka memamerkan harta mungkin bisa dari endorse. Mungkin memang sengaja dibuat seperti itu. Tapi panjenengan untuk mengejar seperti mereka harus berhutang ke sana sini, harus berusaha keras. Tahu-tahu tua, usia panjenengan habis untuk bekerja untuk mengejar itu.
Jadi identitas panjenengan hilang. Lama-lama sekarang ditanya, idola kebanyakan orang Jepang, artis Korea. Kalau kendaraan otomotif juga produk Jepang. Sampai mengkultuskan. Nah, kalau sudah mengkultuskan make up mereka yang berharga ratusan ribu itu dibeli semua. Tas yang mereka gunakan, sepatu yang mereka gunakan, baju yang mereka gunakan dibeli semua. Padahal apakah butuh? Panjenengan belum tentu. Itu karena panjenengan sudah mengkultuskan seseorang. Jadi apakah seseorang yang dikultuskan itu benar atau tidak juga belum tentu. Nah, dari kedelapan kelemahan itu sekarang sudah terjadi semua dan banyak yang dialami di seluruh dunia, bukan hanya orang Jawa saja. Karena pada dasarnya tadi saya di awal tadi mengatakan bahwa orang Jawa itu sudah mendunia. Dimanapun banyak orang Jawa. Jadi seakan-akan kelemahan-kelemahan ini adalah kelemahan bagi orang zaman sekarang. Sebetulnya masih banyak, cuma saya rangkum ke dalam 8 yang pokok. Nah, lalu bagaimana cara kita menangkal? Bagaimana cara kita bisa lepas dari kelemahan-kelemahan itu? Kalau di aksara Jawa itu adalah ada aksara swara. Aksara swara itu terdiri dari A, I, U, E, O yang tadinya sebetulnya 14 aksara suaranya, tapi sekarang mengikuti perkembangan zaman adalah menjadi 5, A, I, U, E, O. Nah, aksara suara ini prinsipnya berdiri sendiri. Jadi tidak tergantung oleh lingkungan atau orang atau serapan yang lain. Jadi kalau panjenengan ingin keluar dari kelemahan-kelemahan tadi, makanya panjenengan harus berusaha sendiri. Jangan gumunan, jangan mudah ikut-ikutan. Ikut-ikutan tren, ikut-ikutan kemajuan sehingga kita tersungkur sendiri, kita masuk jurang penderitaan sendiri. Nah, pada prinsipnya, orang yang sudah mengikuti filosofi aksara swara ini, mereka walaupun sendiri ataupun berkelompok, dia dapat hidup dan dapat menyaring semua serapan yang diterima, sehingga mana yang penting, mana yang dibutuhkan, itu yang digunakan. Oke, lalu berikutnya. Yang pertama, kita harus bisa menyaring, bisa mandiri. Yang kedua adalah kita berpikir bahwa aksara swara itu tidak memerlukan sandangan atau aksesoris. Jadi sebetulnya semua yang disebutkan tadi, kelemahan-kelemahan tadi adalah aksesoris kehidupan. Jadi kita hanya memerlukan sekian saja dari aksesoris itu, tidak perlu semuanya, tidak perlu kita terlalu memikirkan aksesorisnya sehingga kita sendiri kehabisan waktu. Nah, kalau menjadi aksara swara artinya kita tidak terlalu membutuhkan sandangan, bahkan tidak butuh sandangan. Yang ada dalam hidup kita adalah pokok-pokok kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mengatasi kelemahan kita harus terbuka, open mind. Jadi supaya menghindari kemalasan, menghindari pujian yang berlebihan, menghindari kepuasan, maka kita open mind, kita selalu terbuka. Jangan terlalu merasa pintar dulu,
Jangan terlalu merasa puas dulu, kita tetap belajar, belajar, dan belajar. Kita buka pikiran dan wawasan kita sehingga kita mampu untuk menyerap teknologi yang terbaru, menyerap perubahan zaman. Banyak di antara teman-teman kita merasa sudah, apalagi teman-teman spiritualis, merasa saya sudah spiritualis, saya sudah menjalankan sesuai dengan ilmu-ilmu leluhur dulu. Belum tentu. Kita lihat perkembangan zamannya seperti apa, kita sesuaikan, kita pelajari. Nanti akan menemukan titik temu baru atau ilmu-ilmu baru. Kalau kita bertahan di ilmu-ilmu lama, ya sudah, lama-lama panjenengan akan ditinggalkan. Karena kembalinya akan menjadi seperti kita tidak ada berbeda dengan yang sekarang terjadi. Saling menjelekkan yang lain, saling merendahkan yang lain, mengagungkan diri sendiri, tidak seperti itu. Kita open mind, kita terbuka, kita belajar bersama, kita menerima kritik, kita menerima pujian, kita koreksi diri. Jadi itu untuk kelemahan-kelemahan dan cara mengatasinya. Supaya jangan terjadi kejadian ini anak muda yang baru saja terjadi, yaitu Triswaka dan Zinedine Zidane yang baru saja melejit dengan viewersnya yang jutaan, penghasilannya sampai miliaran, tapi tidak kuat karena terpangku dengan uang yang banyak tadi, sehingga dia lupa bahwa di Jawa ini atau di Indonesia ini unggah-ungguh sopan santun itu harus dijunjung tinggi. Sehingga kepada senior-seniornya mereka juga harus hormat, junjung tinggi, tepos liro. Nah, inilah contoh nyata bahwa anak-anak ini tidak kuat dipangku oleh uang. Sehingga terjadi polemik yang sedemikian besar sampai sekarang. Entah belum selesai atau tidak, saya tidak tahu. Ataukah mungkin hanya selesai dengan permintaan maaf, saya juga tidak tahu. Tapi sebetulnya kalau kita berfilosofi Jawa, artinya kita akan memikirkan bahwa tindakan kita ini akan menyakiti hati orang, merugikan orang, atau tidak. Nah, itu perbedaannya. Bukan hanya Triswaka atau Zinedine Zidane, banyak sekali sekarang anak-anak muda terutama, bahkan banyak seusia saya, sopan santun sudah tidak ada, rasa tepos liro sudah tidak ada, hormat menghormati sudah hilang. Sekarang ini benar-benar kita sudah krisis identitas, kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia, bangsa Nusantara yang gemah lipah rojinawi. Itu sudah hilang. Makanya, dulur, mari kita kembalikan, kita pelajari peninggalan leluhur bukan untuk hanya sekedar dipelajari, tapi bagaimana bisa diterapkan sekarang. Kalau tidak bisa, ilmu yang sekarang seperti apa kita akulturasikan, kita budayakan bersama-sama sehingga bisa berjalan. Karena tidak mungkin peninggalan leluhur zaman dulu kita lakukan di zaman sekarang. Ya sudah sepenuhnya tidak mungkin. Tetap harus berkembang sesuai dengan zaman. Jadi demikian. Kalau banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel saya, Tubagus Purnama, yang membahas tentang budaya, leluhur Nusantara, dan spiritual, serta meditasi. Jangan sampai lupa, tinggalkan like, subscribe, maupun komen. Akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta. Salam Rahayu.